Ani na ko. Waka na sa naman na kaya. Na dikibuan ka. Wali kumena. Nawata na dua dia. Gibi lagi yo. Kaka. Kaya tukan ni ka makula soka. Na kula na ta. Kona kala dia waka ini yo. Koni kani. Ngana dia. Ania. Kaini dia. Tinggal dia saat ini nasi cendol pakai jamu. Ini jamu 12. Saya kasih nasi karena dia lo. Tuh keladinya ada itu. Ini bengkok ada masuk jadi kita dua kakak tua kita dua cabut. Ya bu bibitnya mau tanam lagi. Terima kasih. Oke baik, terima kasih yang sudah tadi menonton video tersebut. Kita sama-sama sudah saksikan. Dari di sini saya mau menjelaskan sedikit dari video yang tadi kita sama-sama nonton. Jadi tadi itu ada seorang ayah dan anak yang sedang berkebun, dan tadi kita melihat penjelasan mereka itu, mereka bilang seperti gini. Jadi di mana mereka sedang berkebun dan kebun mereka itu terdapat beberapa jenis tanaman seperti keladi dan beberapa jenis tanaman lainnya. Jadi di mana mereka berkebun, dan kalau kita lihat video tadi baik-baik itu di belakang bapak itu ada ekskavator yang sedang masuk mau merusak mereka punya kebun. Tadi bapak ada jelaskan seperti begitu, dan bapak dia bilang tuh dia video itu dia sampaikan kepada mungkin setiap orang yang memiliki hati nurani untuk memimpin mereka di Papua. Jadi kalau kita lihat di video tersebut itu di mana masyarakat Papua membutuhkan pemimpin yang memang benar-benar punya hati. Jadi saya simpulkan di video tersebut itu, kalau kita melihat di video tadi itu bisa-bisa saya hanya bilang saja sampai orang Papua bisa punah. Dimana kalau kita melihat orang Papua di daerah pegunungan mereka hanya menggarapkan ke sumber daya alam, contohnya seperti ubi, sayur paku dan lain-lain. Dan kalau kita lihat di daerah pegunungan itu, kalau kita lihat itu kalau di daerah pegunungan itu semuanya itu dari bahan-bahan budaya alam-alam, semuanya dari alam. Salah satunya itu rumah honai itu semuanya dari bahan alami. Dan kalau saya simpulkan bahwa ketika masuk ke deforestasi itu pasti hutan-hutan itu akan dihabis dan orang Papua itu tidak bisa akan mendapatkan makanan. Jadi ujung-ujungnya itu orang Papua akan genosida. Jadi saya mau menyampaikan beberapa hal ini kepada pemerintah supaya pemerintah punya wawasan yang luas untuk membangun bangsa dan suku mereka masing-masing. Jadi kalau bisa pemerintah, saya sarankan supaya pemerintah membuat undang-undang otsus. Karena otsus di Papua itu salah satunya itu bisa membuat undang-undang daerahnya masing-masing. Jadi saya sarankan kepada mereka, karena kalau kita melihat orang Papua semakin terpinggir. Jadi di mana mereka tinggal di daerah yang berdekatan sama kota, dan di sini kalau kita bayangkan itu seperti di sini Papua, di sini tempat berkebun dan di sinilah tempat mungkin industri begitu. Jadi ketika masuknya kayak ekskavator begitu tuh orang Papua akan semakin terpinggir dan terpinggirkan. Jadi pemerintah harus pikir seperti begitu. Lama kelamaan itu orang Papua akan genosida. Jadi mohon kalau saya salah kata, jadi mungkin video ini bisa bermanfaat untuk kita dan membuka kita punya wawasan. Orang maupun belajar, mahasiswa bisa menonton video ini dan memang membuka wawasan kita. Terima kasih, thank you so much. Oke baik, terima kasih yang sudah tadi menonton video tersebut. Kita sama-sama sudah saksikan. Dari di sini saya mau menjelaskan sedikit dari video yang tadi kita sama-sama nonton. Jadi tadi itu ada seorang ayah dan anak yang sedang berkebun, dan tadi kita melihat penjelasan mereka itu, mereka bilang seperti gini. Jadi di mana mereka sedang berkebun dan kebun mereka itu terdapat beberapa jenis tanaman seperti keladi dan beberapa jenis tanaman lainnya. Jadi di mana mereka berkebun, dan kalau kita lihat video tadi baik-baik itu di belakang bapak itu ada ekskavator yang sedang masuk mau merusak mereka punya kebun. Tadi bapak ada jelaskan seperti begitu, dan bapak dia bilang tuh dia video itu dia sampaikan kepada mungkin setiap orang yang memiliki hati nurani untuk memimpin mereka di Papua. Jadi kalau kita lihat di video tersebut itu di mana masyarakat Papua membutuhkan pemimpin yang memang benar-benar punya hati.
Jadi saya simpulkan di video tersebut itu kalau kita melihat di video tadi itu bisa-bisa saya hanya bilang saja sampai orang Papua bisa punah. Dimana kalau kita melihat orang Papua di daerah pegunungan mereka hanya menggarapkan ke sumber daya alam. Contohnya seperti ubi, sayur paku dan lain-lain. Dan kalau kita lihat di daerah pegunungan itu, kalau kita lihat itu kalau di daerah pegunungan itu semuanya itu dari bahan-bahan budaya alam-alam, semuanya dari alam. Salah satunya itu rumah honai. Rumah honai itu semuanya itu dari bahan alami. Dan kalau saya simpulkan bahwa ketika masuk ke deforestasi itu pasti hutan-hutan itu akan dihabis dan orang Papua itu tidak bisa akan mendapatkan makanan. Jadi ujung-ujungnya itu orang Papua akan genosida. Jadi saya hanya mau menyampaikan beberapa hal ini kepada pemerintah supaya pemerintah punya wawasan yang luas untuk membangun bangsa dan suku mereka masing-masing. Jadi kalau bisa pemerintah, saya sarankan supaya pemerintah membuat undang-undang otsus. Karena otsus di Papua itu salah satunya itu bisa membuat undang-undang daerahnya masing-masing. Jadi saya sarankan kepada mereka karena kalau kita melihat orang Papua semakin terpinggir. Jadi di mana mereka tinggal di daerah yang berdekatan sama kota dan di sini kalau kita bayangkan itu seperti di sini Papua di sini tempat berkebun dan di sinilah tempat mungkin industri begitu. Jadi ketika masuknya kayak eksavator begitu tuh orang Papua akan semakin terpinggirkan. Jadi pemerintah harus pikir seperti begitu. Lama kelamaan itu orang